Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anwar Kharisma dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar ilmu filsafat dengan aliran empirisme. Namun sebelumnya perlu kita ketahui ada beberapa tokoh yang terkemuka yang ada di tokoh filsuf terkemuka Barat maupun Islam. Ini adalah beberapa tokoh filsuf Barat yang terkemuka, yang mana pendapatnya seringkali dibuat rujukan untuk orang-orang yang mendalami ilmu filsafat. Di antaranya adalah Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Selanjutnya ada beberapa filsuf Islam yang mana beliau ini juga termasuk filsuf yang mendalami dan juga berpendapat bahwa filsuf itu dibutuhkan bagi manusia. Di antaranya adalah Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Rushdi. Kita masuki materi apa yang ingin saya sampaikan, yaitu sebelumnya kita perlu ketahui apa sih filsafat itu. Filsafat adalah sebuah studi yang mendalam tentang pengetahuan eksistensi, nilai, akal, pikiran, dan juga bahasa. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang bisa membuat atau meningkatkan pemikiran, pemahaman kita melalui akal, melalui logika. Jadi filsafat sendiri yaitu dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan, yang mana sebagian besar orang-orang filsuf menekankan sifat kebijaksanaannya dengan tujuan untuk memahami sesuatu melalui pemikiran yang kritis dan juga rasional, tidak hanya mengedepankan jawaban belaka yang mana itu belum tentu benar adanya. Selanjutnya ada beberapa aliran ilmu filsafat, sebenarnya banyak sekali. Namun di sini saya hanya menyampaikan beberapa aliran yang sering dibuat diskusi oleh orang-orang yang mendalami ilmu filsafat. Di antaranya adalah idealisme, materialisme, rasionalisme, empirisme, dan juga kritisme. Nah, di sini saya akan menyampaikan ilmu filsafat yang alirannya empirisme. Empirisme adalah aliran yang meyakini bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Jadi pengalaman apapun yang sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan, itu diyakini benar adanya, maka dari itu adalah diambil menjadi sebuah pengetahuan. Selain itu ada beberapa hal yang mendukung filsafat empirisme tersebut. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Dari sumber pengetahuan ini diambil dari pengalaman yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lalui, dan juga itu benar adanya. Selanjutnya adalah tabula rasa. Tabula rasa ini istilah Latinnya yaitu adalah kertas kosong atau papan kosong. Yang diartikan papan kosong itu adalah orang yang baru lahir, yang belum ada pengetahuan apa-apa. Maka dari itu nantinya akan diisi dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari beberapa pengalaman. Selanjutnya yaitu peran akal. Peran akal ini tugasnya untuk mengorganisir atau untuk menata ruang di otak kita, di pikiran kita, agar nanti semua pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman itu bisa terorganisir dengan baik, dan juga saat kita menyampaikan, semua orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu mempercayai bahwa hal tersebut adalah benar adanya. Selanjutnya yaitu penolakan ide bawaan. Filsafat empirisme ini menolak keras bahwa orang yang baru lahir itu nantinya akan mempunyai pengetahuan dari akal pikiran yang
kita cari melalui beberapa ilmu yang kita tangkap. Jadi tidak menggunakan pengalaman. Selanjutnya ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam filsafat empirisme. Di antaranya adalah Francis Bacon, yaitu beliau memaparkan empirisme melalui observasi dan juga eksperimen. Maka dari sini, sebelum adanya observasi ataupun eksperimen, ketika kita mengetahui suatu hal, di mana hal tersebut itu sudah kita ketahui melalui media umum, namun kita belum bisa mempercayai hal tersebut karena belum kita cek atau kita riset bahwa di situ atau di tempat tertentu itu ada sebuah kejadian. Contohnya, kita berjalan di jalan yang lubang atau rusak. Saat itu kita jatuh dan juga sakit. Suatu saat ketika kita akan melintasi atau melewati jalan tersebut, kita akan berhati-hati. Karena apa? Pengalaman yang sudah, ketika kita tetap melewati jalan yang rusak tersebut, kita akan terjatuh. Nah, ini adalah tokoh yang berperan di empirisme dengan ilmu atau dengan metode ilmiahnya berupa observasi dan juga eksperimen. Selanjutnya yaitu John Locke, yaitu yang memaparkan tentang tabula rasa atau istilah latinnya papan atau kertas kosong tadi. Selanjutnya ada David Hume. David Hume ini adalah orang yang memaparkan ilmu empirisme secara radikal, empirisme radikal, yaitu mempertanyakan konsep sebab akibat yang tidak dapat dialami langsung. Jadi apapun sebab akibatnya itu tidak dialami secara langsung. Saja ada George Berkeley, yaitu realita. George itu menganggap realita itu ada karena ada persepsi atau dipersepsikan. Jadi sebuah kenyataan itu ada setelah dilakukan. Setelah ada perlakuan bahwa hal tersebut itu nyata, maka baru dinamakan realita. Selanjutnya ada beberapa peran empirisme dalam ilmu filsafat, yaitu dasar metode ilmiah. Dasar metode ilmiah ini mencakup adanya bukti yang dilakukan melalui observasi dan eksperimen tersebut. Jadi kita tidak hanya membicarakan hal tersebut itu melalui otak kita, namun adanya observasi dan eksperimen. Setelah itu baru kita nyatakan bahwa hal tersebut itu memang benar adanya. Selanjutnya yaitu pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah berpusat pada pengalaman yang langsung dan pembelajaran aktif. Jadi kita setelah observasi, kita mengetahui langsung dan juga kita mengembangkan hal tersebut itu secara aktif, secara kontinu. Yang terakhir yaitu ilmu sosial, yaitu memahami realita atau memahami situasi melalui pengamatan dan juga data nyata. Di sini lebih untuk meyakinkan bahwa apa yang kita observasi atau eksperimen kita itu memang nyata, memang ada, dan juga itu memuat data. Jadi tidak hanya omong kosong, tidak hanya kita memberi jawaban ketika ada orang yang bertanya, namun kita mempunyai data untuk ditunjukkan agar memperkuat kejadian yang sudah berlalu tersebut. Selanjutnya ada hubungannya empirisme ini dengan rasionalisme. Ya, ada hubungannya. Kalau rasionalisme itu mengedepankan akal, mengedepankan pikiran, itu adalah pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan didapatkan dari akal pikiran. Kalau empirisme itu pengetahuan didapatkan dari pengalaman. Nah, keduanya ini sangat bertolak belakang. Namun ketika
kedua hal tersebut yaitu rasionalisme dan juga empirisme digabungkan, ada aliran terbaru yaitu kritisme. Nah, itu adalah kritisme itu adalah gabungan dari rasionalisme dan juga empirisme. Terus ketika digabungkan itu adalah untuk memperkuat atau bisa disebut juga dengan sinergi. Sinerginya dalam hal apa? Dalam hal pengetahuan umum, empirisme sering diambil untuk catatan atau untuk memberi data, yaitu data yang kita dapatkan yaitu melalui pengalaman dan juga nanti akan dikembangkan, dianalisis oleh akal kita yang akhirnya nanti menjadi sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang pasti, yang memang itu benar adanya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.